Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk menjalankan pembelajaran daring ini dengan baik. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Adapun kompetensi dasar 3.1 menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan arti dari fungsi Pancasila. 2. Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menyebutkan tentang fungsi Pancasila. Kemudian, pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan tentang arti dari fungsi Pancasila tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu berfungsi agar Indonesia tetap hidup di dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentunya memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia, dan Pancasila itu sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila itu memberikan corak atau ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dari bangsa lain. Jadi, Pancasila itu hanya ada di Indonesia saja. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, semua hukum yang ada di Indonesia harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Mengapa dikatakan sebagai perjanjian? Karena Pancasila telah disepakati oleh PPKI yang merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Karena pada saat itu Indonesia belum memiliki badan legislatif yaitu MPR dan DPR. Jadi, dalam penetapan Pancasila dilakukan oleh PPKI sebagai yang dianggap sebagai badan untuk mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dituangkan jiwa proklamasi atau jiwa Pancasila, sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita negara Indonesia yang tertuang pada alinea kedua yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan.
Artinya, Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semua negara di dunia harus memiliki dasar negara. Dasar negara tersebut merupakan ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara ketika negara itu telah merdeka. Sebelum kemerdekaan Indonesia, para pendiri negara Indonesia telah menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar untuk penyelenggaraan negara, yaitu Pancasila. Pancasila dibuat sebelum kemerdekaan. Hal ini dilatar belakangi bahwa dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Agar cita-cita dan tujuan negara terwujud, maka negara juga membutuhkan pandangan hidup atau way of life yang jelas, kuat, dan kukuh yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Maksud identitas di sini, Indonesia harus memiliki jati diri agar tidak terbawa oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia pada era globalisasi saat ini. Nasionalisme dan patriotisme akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran atas identitas bangsa yang dituangkan dalam Pancasila. Yang kedua, arti pentingnya, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat berdiri kokoh di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila agar mampu menghadapi persoalan dalam hidup bernegara. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, sekaligus pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila memberi arah dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, arti pentingnya, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah di Indonesia, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, arti pentingnya, Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Sejatinya, persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Terdapat semboyan dalam lambang negara tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan hal yang banyak berbeda lainnya, itu tetap mengarah pada persatuan Indonesia. Demikian materi untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.